Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kami rahmat sehingga kita dapat bisa berkumpul di ruangan ini. Oke, perkenalkan, nama saya Nurlaili Rumalisin selaku moderator dalam diskusi materi Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Saya persilahkan untuk primateri untuk memberikan materi yang pertama. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah mempersilahkan kami selaku pemateri untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan membahas soal yang pertama atau 1.1, di mana soal itu berbunyi, diskusikanlah apakah Anda sebagai penerus bangsa harus mengetahui tentang asal-usul bahasa Indonesia dan seberapa penting untuk Anda ketahui. Ya, jadi di sini menurut pendapat dari kelompok kami yang telah kami diskusikan, pendapat kami adalah sebagai penerus bangsa, penting bagi setiap orang untuk mengetahui asal-usul bahasa Indonesia dan juga sejarahnya. Bahasa ini kan adalah identitas suatu bangsa dan memainkan peran penting dalam membentuk kebudayaan dan juga cara hidup masyarakat. Nah, mengetahui asal-usul bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk memahami bagaimana bahasa ini berkembang dari masa ke masa, dari bahasa Melayu kuno hingga ke bahasa modern saat ini. Nah, sejarah bahasa Indonesia juga terkait erat dengan sejarah Indonesia sebagai negara, termasuk kolonialisme dan juga perjuangan kemerdekaan. Pengetahuan tentang asal-usul bahasa Indonesia juga dapat membuat kita memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia karena seringkali dihubungkan dengan adat istiadat, kepercayaan, dan juga tradisi lokal. Selain itu, sebagai penerus bangsa, kita juga harus mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan juga menjaga keberlangsungan penggunaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari tata bahasa yang benar, menghargai variasi dan ragam bahasa yang ada di Indonesia, serta mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, dengan memahami asal-usul bahasa Indonesia dan menjaga keberlangsungan penggunaannya, kita dapat membangun rasa nasionalisme dan juga cinta pada tanah air, serta memperkuat identitas Indonesia sebagai sebuah negara yang kultural dan juga majemuk. Ya, itu hasil diskusi kami mengenai soal 1.1. Kemudian kita bakalan masuk ke soal berikutnya, itu jawaban 1.2. Bahasa perhubungan atau lingua franca dan bahasa persatuan memiliki perbedaan dalam fungsi dan penggunaannya dalam suatu masyarakat. Bahasa perhubungan digunakan sebagai alat komunikasi antara orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan etnis yang berbeda. Sedangkan bahasa persatuan digunakan sebagai alat komunikasi yang umum digunakan dalam suatu negara atau wilayah dan dapat mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, dan etnis yang beragam. Bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Indonesia atau bahasa persatuan karena memiliki sejarah panjang. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan di wilayah Nusantara pada masa lalu. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai persatuan memiliki banyak manfaat, seperti memudah komunikasi antara masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, etnis, dan bahasa. Kalimat, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, merupakan ungkapan yang positif dan patut diapresiasi. Kalimat ini menunjukkan kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan memperkuat identitas nasional Indonesia. Namun jika kata menjunjung diganti dengan kata mengaku, maka makna kalimat menjadi berbeda. Mengaku dapat diartikan sebagai mengakui atau mengklaim identitas dan tidak secara langsung terkait dengan tindakan mempertahankan bahasa persatuan. Jika kata mengaku digunakan, maka kalimat menjadi kami putra dan putri Indonesia mengaku bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalimat ini mungkin kurang tepat karena tidak menunjukkan tindakan konkret untuk mempertahankan bahasa persatuan, hanya sekedar mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 1.4. Terdapat peristiwa penting lainnya yang menjadi tonggak perkembangan bahasa Melayu, di antaranya
penertiban Kamus Melayu Inggris oleh Raffles 1811, Kamus Melayu Inggris yang diterbitkan oleh Thomas Stanford Raffles pada tahun 1811, menjadi kamus bahasa yang Melayu pertama yang dihasilkan oleh seorang Eropa. Kamus ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan internasional yang diajarkan di sekolah-sekolah. Kongres Bahasa Melayu 1954. Kongres Bahasa Melayu yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1954 menjadi tonggak penting dalam memperkuat wilayah Nusantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional di wilayah Nusantara. Kongres ini menyepakati penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di Indonesia, Melayu, dan Brunei. Terdapat beberapa peristiwa penting lainnya yang menjadi tonggak perkembangan bahasa Melayu dari era Sumpah Pemuda hingga era Reformasi. Di antaranya pembentukan Balai Pustaka 1917. Balai Pustaka adalah perusahaan penerbitan yang didirikan pada tahun 1917 oleh pemerintah kolonial Belanda. Balai Pustaka memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sebagai bahasa tulis dengan memberikan berbagai karya sastra dan buku pelajar dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Meskipun sering digunakan secara bergantian, ada perbedaan antara istilah bahasa nasional dan bahasa negara dalam konteks bahasa Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa yang diakui secara resmi sebagai bahasa nasional suatu negara. Di Indonesia, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Bahasa ini diakui sebagai bahasa resmi negara Indonesia dan dipakai oleh seluruh warga negara dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sekolah, di media massa, dan dalam urusan pemerintahan. Demikian presentasi kami hari ini. Saya selaku moderator dan teman-teman lainnya meminta maaf atas apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.